semua, ketemu lagi dengan saya, Coach Rama Isnugraha, di program kita Cerita Manajemen. Oke, mohon maaf agak telat sedikit karena masih ada urusan tadi sebentar. Kali ini di Cerita Manajemen ini kita akan menyajikan sebuah tema yang cukup menarik, yang bisa dibilang bahkan menjadi momok untuk sebagian orang. Selamat datang bagi para profesional, para eksekutif, para workaholic, dan juga tentunya para work freak yang ada di Indonesia. Work from home membuat kita menjadi lebih sibuk, itu sudah tentu. Tapi tetap kita harus melakukan semuanya dengan penuh semangat. Oke ya. Oke. Di cerita manajemen kali ini kita akan membahas tentang sebuah momok bagi dunia manajemen. Momok itu adalah tentang ngebangun teamwork. Oke. Jadi kelihatannya sederhana guys, bahwa kita sering bilang bahwa ngebangun teamwork itu ya sederhana lah. Yang penting semuanya bisa berjalan. Tapi apakah realitanya seperti itu guys? Kita mulai dulu ya dari yang pertama. Ketika kita bicara tentang teamwork, semua orang tahu kepanjangan dari teamwork. Teamwork itu disebut atau dipanjangkan itu menjadi together, everyone, achieve more. Kan seperti itu kan? Tapi realitanya adalah apakah benar teamwork itu together, everyone, achieve more? Kan gitu sekarang. Karena realitanya gini guys. Beberapa perusahaan ya, pengalaman pribadi aja. Beberapa perusahaan yang saya masukkan, kebetulan kita pengalaman dari tahun 2005, itu realita yang terjadi adalah sering perusahaan itu, orang-orang yang bekerja di sana, itu sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, ya kan? Ada yang sampai 20 tahun, tapi tetap aja teamwork itu tidak terjadi guys. Ini sebuah realita. Atau bahkan yang lebih lucu lagi seperti ini. Jadi dulu masuknya bareng-bareng nih guys. Mereka masuknya bareng-bareng, jadi staff bareng. Ketika naik posisi menjadi level manajemen, tiba-tiba mereka saling bermusuhan satu sama lain. Ketika mereka saling bermusuhan, bisa nggak sih teamwork itu terjadi guys? Inilah realita yang terjadi di dalam dunia manajemen. Sehingga kadang kita berpikir ini cukup ironi juga ya. Kita sering ngebahas bekerja itu harus teamwork gitu kan. Bekerja itu harus teamwork, harus kerjasama. Tapi realitanya yang terjadi adalah ketika terjadi permasalahan, yang terjadi adalah apa? Berantem. Nah, itulah realita. Oke ya. Jadi di sesi ini kita akan membahas tentang, kita wave dulu ya. Ting dong, halo. Di sesi ini kita akan membahas tentang apa sih yang merusak teamwork, itu yang pertama. Dan yang kedua kita akan membahas tentang gimana sih ngebangun teamwork itu harusnya. Sehingga kita tahu nih, sesuatu yang kita anggap ironi dalam dunia manajemen ini kita bisa antisipasi. Dan juga yang kedua kita bisa bangun sehingga teamwork ini bisa berjalan dengan bagus. Oke, kita bicara teamwork dulu ya. Ciri-ciri teamwork yang bagus itu ada dua guys. Yang pertama, ciri-ciri teamwork yang pertama itu adalah teamwork itu harus yang namanya kolaboratif. Jadi teamwork itu harus kolaboratif. Sehingga semua pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama. Meskipun setiap orang punya tugas masing-masing guys, tapi pekerjaan itu harus dilakukan secara kolaboratif. Yang nomor dua yang paling penting, teamwork itu adalah bagaimana kita membuat tim itu menjadi juara. Karena setiap orang sedang bergabung dengan tim juara. Sehingga menjadi juara, ya, menjadi juara dalam tim itu menjadi sebuah keharusan. Karena kalau nggak juara guys, orang malas kerja bareng. Oke ya. Jadi itu ciri-ciri tim. Jadi kolaboratif dan juara. Sekarang kita akan masuk aja. Apa sih yang merusak tim, gitu kan? Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yang mulai bikin orang gatel-gatel badannya gitu kan. Apa sih yang merusak tim gitu? Kita akan bahas satu-satu. Pengalaman saya selama 15 tahun sebagai konsultan dan coach di dunia manajemen
mengajarkan saya dan memberikan kepada saya benang merah bahwa nomor satu yang merusak teamwork itu adalah budaya perusahaan. Kok bisa ya? Jadi budaya perusahaan itu sebenarnya perusak nomor satu, guys. Maksudnya gimana? Ceritanya gini, guys. Jadi sering nih saya temuin nih, yang bawah ini sebenarnya pengen kerjasama. Cuma cilakanya adalah yang di atasnya itu sering melakukan budaya saling salah menyalahkan ketika terjadi masalah. Mulai kebayang ya? Bayangnya gini nih, di sebuah rapat, di satu departemen gitu kan, terjadi sebuah masalah, duduklah bersama-sama di sana, kemudian atasannya itu mulai marah-marah. Dan mulai marah-marah, setelah itu mulai tanya nih, siapa yang salah? Kenapa salah? Sehingga metodologi justifikasi dan metode saling tuduh-menuduh ini ditularkan pertama oleh atasan. Sehingga pada akhirnya bawahan, karena ini basic human nature ya, tidak ada orang mau terlihat salah seperti itu. Pada akhirnya orang yang disalahkan pada akhirnya adalah ingin membela diri sendiri. Ketika mereka ingin membela diri sendiri, satu-satunya jalan adalah menunjuk orang lain, guys. Oh enggak, bukan saya Pak, dia. Pada akhirnya karena budaya saling salah menyalahkan ini, yang dimana turun dari atasan kepada bawahan, kemudian bawahan itu saling menyebar di antara satu sama lain, itulah yang akan membentuk budaya perusahaan. Sehingga di satu departemen seperti itu, apalagi kalau nanti terjadi permasalahan antar departemen, itu sudah pasti sudah jawabannya bahwa departemen A akan nunjuk departemen B akan nunjuk departemen A. Contoh yang paling gampang, kalau kita bicara lini produksi gitu ya, lini manufaktur dan engineering gitu. Ketika terjadi masalah, orang manufaktur akan bilang ini SOP-nya dari engineering nggak benar. Orang engineering bilang SOP kami sudah bagus sesuai dengan pakem. Ternyata eksekusi di lapangan dari orang manufaktur atau produksi nggak sesuai. Sehingga inilah budaya perusahaan yang saya bilang sebagai nomor satu penghancur teamwork. Dan dimana budaya ini, yang aslinya kan budaya perusahaan bagus kan, tidak ada budaya perusahaan yang jelek, diimplementasikan oleh atasan dari tim ini dengan cara yang tidak bagus. Ketika atasan mengimplementasi dengan cara tidak bagus, itu diduplikasi oleh bawahannya untuk dilakukan bersama-sama. Contoh yang paling gampang tadi adalah budaya salah menyalahkan. Ketika atasan selalu siapa yang salah, bukan kepada solusinya bagaimana. Maka yang terjadi adalah yang di bawah akan saling tunjuk, enggak, bukan saya Pak, dia dan sebagainya. Dan itu pun terjadi antar lintas departemen. Maka tidak heran ketika kita lihat ketika terjadi masalah, yang terjadi adalah semuanya angkat tangan dan semuanya saling tunjuk. Jadi budaya perusahaan yang diimplementasikan secara salah oleh pimpinan dari departemen atau perusahaan, itulah perusak paling utama nomor satu yang sering saya temukan. Aduh, ini atasan mulai gatel-gatel deh. Buat teman-teman tadi sudah ada yang japri saya, katanya nanti acara ini mau di-share ke bosnya. Mudah-mudahan bosnya nggak dendam sama saya. Kemudian nomor dua apa? Nomor dua yang merusak teamwork itu adalah proses kerja. Aneh ya? Proses kerja itu justru bisa merusak teamwork. Kenapa? Ketika kita punya proses kerja nih, setiap perusahaan kan punya bisnis proses nih kan, dari A ke B, B ke C, C ke D, ke E ke F gitu kan. Nah, proses kerja ini sudah dibuat, namun tidak didetailkan. Sehingga setiap orang hanya tahu secara garis besarnya saja. Tidak ada administratif yang jelas, tidak hanya kesepakatan bersama, komitmen bersama untuk menjalankan porsinya masing-masing. Sehingga jawabannya adalah, ya saling tahu sama tahu sajalah. Ketika itu terjadi guys, itu proses kerja saling tahu sama tahu, pada akhirnya adalah ini mengganggu yang namanya komunikasi. Sehingga miskomunikasi ini sering terjadi. Salah satu kontrol ya, kenapa proses kerja itu bisa merusak teamwork, itu adalah ketika sering terjadi miskomunikasi. Itu pasti proses kerjanya tidak terdetail dengan baik. Itu otomatis, sehingga proses kerja juga menjadi faktor yang mengganggu. Sehingga ketika kita punya proses kerja guys, proses kerja ini harus diatur, harus didetailkan sedemikian rupa. Sehingga misalnya contoh, dari customer ini masuk ke quality assurance, kita harus jelaskan nih quality assurance ini aktivitinya apa sih gitu kan.
Dari quality assurance dia harus masuk ke proses engineering. Nah, proses engineering ini dia harus ngapain? Porsinya harus jelas, detail, dan teradministrasi. Sehingga dari proses engineer nanti akan dibawakan ke produksi. Nah, ini juga garis alur komunikasinya juga harus jelas, guys. Kalau itu tidak terjadi, yang pasti terjadi adalah miskomunikasi. Termasuk juga alih kerja. Alih kerjanya juga harus sama. Sehingga ketika proses kerjanya ini tidak didetailkan, tidak dikomitmenkan bersama, maka sudah pasti akan ada miskomunikasi. Ketika terjadi miskomunikasi, kita sudah tahu apa yang terjadi berikutnya, guys. Saling saling tunjuk-menunjuk. Inilah proses kerja. Syukur-syukur kita sudah punya proses bisnis. Kadang saya temukan beberapa perusahaan malah nggak punya proses bisnis. Proses bisnisnya saling tahu sama tahu, guys. Proses bisnisnya saling tahu sama tahu. Saya juga bingung gimana proses bisnis itu bisa saling tahu sama tahu, ya. Setelah kita punya proses bisnis, kita harus detailkan ini proses kerja di masing-masing departemen atau bidang yang dimiliki. Dan nomor 2 baru ya. Terus yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 yang merusak teamwork adalah stres dan load kerja. Stres dan load kerja. Ya. Ketika kita stres, guys, ya kan? Ketika kita stres, yang terjadi adalah kita tidak bisa bekerja dengan optimal. Makanya saya heran kalau ada perusahaan yang senang kalau karyawannya stres. Ini heran. Bahkan saya senang, saya kadang melihat perusahaan ada yang senang kalau melihat karyawannya itu ngelembur sampai jam 9 malam. Katanya itu yang berdedikasi. Gila kali ya. Jadi stres ini mempengaruhi teamwork. Karena kalau stres, ya, secara emosional itu sudah terganggu. Kadang stres itu terjadi karena apa? Karena tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin load kerjanya kebanyakan. Oke. Sehingga ketika orang stres dan load kerjanya kebanyakan, maka yang terjadi adalah teamwork tidak akan berjalan. Karena dia hanya berpikir bagaimana cara saya menyelesaikan pekerjaan saya, what the hell yang dengan yang lain. Itu realita. Sehingga kalau saya juga dulu sama ketika kerja di perusahaan konsultan, tugas itu bejibun, kadang harus ngelembur. Cuma bos saya ini bagus. Beliau membuat suasana di kantor ini menjadi fun. Jadi kantor itu seperti rumah. Jadi nggak ada. Memang stres, beban kerja banyak, namun kerja itu fun. Kerja itu kayak challenging. Bukan sebuah keharusan yang memaksa kita, kita harus melakukan. Cara yang paling gampang ngelihat orang stres atau enggak, lihat aja nih, sederhana ya. Orang stres masuk kantor atau enggak, lihat aja ketika dia awal melangkah ke kantor. Makanya Anda kalau pemimpin perusahaan, Anda sering-seringnya nongkrong di depan pintu. Nggak usah terlihat. Atau Anda nongkrong di tempat yang agak tersembunyi, yang dimana Anda bisa melihat setiap orang masuk kantor. Lihat perubahan wajahnya ketika mereka masuk kantor. Apakah ketika masuk kantor mereka semangat? Apakah ketika masuk kantor mereka langsung stres? Karena kalau stres, guys, teamwork nggak akan pernah terjadi. Itu dijamin 100%. Karena mereka sudah bingung, sibuk, capek memikirkan urusannya sendiri, sehingga nggak mikir dan peduli urusan orang. Sehingga kalau orang lain minta tolong sama mereka, mereka akan bilang, enggak, tar, aku lagi pusing. Itulah realita. Sehingga guys, jangan stres-stres ya. Apalagi Anda pemimpin perusahaan, buat happy.